Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada perkuliahan yang ketiga, saya akan menyajikan materi tentang konsep wilayah. Apa itu wilayah? Wilayah itu didefinisikan sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya itu tergantung secara internal, ya. Jadi kalau bisa kita lihat itu wilayah itu sangat identik dengan kondisi geografi, ya, yang dibatasi oleh kriteria-kriteria tertentu. Nanti kita akan lihat bagaimana apakah suatu kriteria itu kriteria yang sama, karakteristik yang sama, atau bagaimana nantinya ada di slide selanjutnya. Kemudian kita bisa lihat di samping ada beberapa klasifikasi wilayah yang selama ini kita bahasakan sebagai wilayah itu apakah masuk sebagai wilayah perencanaan, masuk wilayah homogen, wilayah nodal, atau wilayah administrasi. Nanti kita akan lihat. Nah, secara definisi menurut Soeharjo, wilayah itu adalah bagian dari permukaan bumi yang mempunyai keseragaman atas dasar ciri-ciri tertentu, baik yang bersifat fisik maupun bersifat sosial. Jadi yang pertama di sini ditegaskan bahwa wilayah adalah permukaan bumi, ya, yang memiliki keseragaman. Ya, jadi kalau bisa dikatakan suatu wilayah itu tentu suatu wilayah itu memiliki keseragaman, baik itu keseragaman iklim misalnya, ya, topografi, jenis tanah, kebudayaan, bahasa, ras, dan sebagainya. Jadi berdasarkan kriteria-kriteria atau keseragaman inilah yang nantinya akan diklasifikasikan sebagai suatu wilayah. Kemudian karena kesamaan karakteristik itu pula, maka ada istilah wilayah pedesaan dan juga wilayah pedesaan. Nah, atau bahasanya adalah rural regional and urban regional, yang merupakan pedesaan dan kota itu merupakan sebuah bagian dari wilayah desa dan wilayah kota. Nah, dalam klasifikasinya, ya, ada wilayah homogen. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu ada wilayah homogen. Apa wilayah homogen? Yaitu wilayah yang dipandang dari satu aspek atau kriteria yang memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri yang relatif sama, ya, yang relatif sama. Sifat-sifat yang homogen itu misalnya dalam hal ekonomi, misalnya namanya juga homogen, yaitu satu jenis, ya, sejenis, ya. Sifat-sifat itulah yang relatifnya sama. Misalnya daerah dalam struktur produksi dan konsumsi yang homogen, ya. Misalnya dalam satu wilayah itu ada satu wilayah yang kesemuanya itu wilayah produksi, ya, maka disebut sebagai wilayah produksi. Kenapa disebut sebagai wilayah produksi? Karena dalam satu wilayah itu memiliki pabrik-pabrik atau struktur-struktur produksi yang terdapat di dalam satu wilayah. Begitu juga dengan wilayah struktur konsumsi, ya. Nah, dalam hal geografi contohnya daerah yang memiliki topografi dan iklim yang sama. Misalnya wilayah 4 musim atau wilayah 2 musim. Nah, ini berdasarkan pembagian topografi dan iklim, ya, yang sama, ya. Nah, ini ada contoh, misalnya di sini ada wilayah yang sama di pusat, ya, core, dan di sampingnya itu periphery, itu wilayah yang misalnya di sini wilayah yang memiliki produksi padi yang di atas 75% misalnya. Nah, ini merupakan wilayah homogen dalam karakteristik produksi padi. Nah, kemudian di sekelilingnya itu produksi padi 50 sampai 75%, artinya di bawah 75%, memiliki kesamaan. Nah, ini disebut sebagai wilayah homogen produksi padi yang di atas 75%, dan ini yang 50 sampai dengan 75%, ya. Begitu juga dengan wilayah kota dan desa. Nanti ada pembagiannya di wilayah nodal, ya.
Nah, tadi yang disebut dengan nodal itu adalah wilayah kota ini. Kenapa? Karena dia tersentral mendistribusikan barang ke desa-desa, dan desa-desa juga bergantung pada keberadaan kota. Kita lihat ini. Klasifikasi yang kedua yaitu adalah wilayah nodal. Nah, secara fungsi, ya, wilayah nodal itulah wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat dan daerah belakangnya. Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor produksi, barang dan jasa, komunikasi, serta transportasi. Konsep wilayah nodal ini mengisyaratkan adanya wilayah dalam wilayah. Artinya, suatu kota kecil mungkin memiliki hinterland-nya sendiri, sementara mereka merupakan bagian dari hinterland yang lain. Misalnya di sini, wilayah nodal itu bisa juga disebut sebagai wilayah inti, ya, inti di sini. Nah, kenapa disebut sebagai wilayah inti, wilayah nodal? Karena dia memiliki hubungan langsung dengan wilayah-wilayah yang lain. Misalnya di sini wilayah, katakanlah di kota Banda Aceh, keberadaan pasar Penayong itu sangat bisa dikatakan sebagai wilayah nodal. Kenapa? Karena seluruh aktivitas pembelanjaan dulunya adalah di Penayong. Kemudian orang-orang yang jualan sayur di pasar Bulekaring, pasar yang lain-lain, itu kebanyakan itu mengambil barang dari wilayah Penayong. Itu dalam satu wilayah misalnya. Ataupun misalnya kota Banda Aceh itu menjadi wilayah nodal bagi sekitarnya. Ataupun misalnya kota Medan itu bisa menjadi wilayah nodal bagi Aceh, bagi misalnya bagi sekitarnya itu di daerah di daerah sekitar kota Medan. Jadi itu menjadi sebuah wilayah nodal, ya, wilayah yang memiliki titik utama, titik pusat yang bisa mendistribusikan barang ataupun produksi jasa dan lain-lain ke wilayah-wilayah yang di sekelilingnya. Itu disebut sebagai wilayah nodal, ya. Kemudian ada wilayah administrasi. Nah, ini barangkali yang sering kita maksudkan sebagai wilayah adalah wilayah administrasi, yaitu wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintah atau politik, nah, seperti wilayah provinsi, wilayah kabupaten, kota, wilayah kecamatan, wilayah desa, kelurahan, dan RT/RW. Itu dibentuk wilayah itu berdasarkan kepentingan administrasi pemerintah atau kepentingan administrasi politik. Jadi yang sering kita masukkan sebagai wilayah ternyata wilayah administrasi, ya. Nah, kemudian ada wilayah perencanaan. Nah, apa itu wilayah perencanaan? Adalah wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan ekonomi. Wilayah perencanaan dapat dilihat sebagai wilayah yang cukup besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan penting dalam penyebaran penduduk dan mendapatkan kesempatan kerja. Misalnya, ciri-cirinya menurut Budi Harsono 2001, ciri-ciri wilayah perencanaan itu pertama itu berpeluang besar dalam menentukan keputusan investasi berskala ekonomi. Misalnya pemerintah mencanangkan adanya wilayah KEK, ya, kawasan ekonomi khusus misalnya. Atau di Aceh Besar itu ada di Ladong, kawasan industri Aceh, ya. Nah, itu juga bagian dari wilayah perencanaan, ya. KEK Arun misalnya di Losmawe itu bagian disebut sebagai contoh wilayah perencanaan. Mampu mengubah industri sendiri dengan tenaga kerja yang ada, mempunyai struktur ekonomi yang homogen, mempunyai sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan, menggunakan suatu cara pendekatan perencanaan pembangunan, ya. Masyarakat dalam wilayah itu mempunyai kesadaran bersama terhadap persoalan-persoalannya. Nah, ini yang harus dipenuhi ataupun kriteria-kriteria atau ciri-ciri sebuah wilayah perencanaan. Nah, kalau kita lihat bandingkan beberapa wilayah perencanaan yang ada di Aceh ataupun di Indonesia, apakah ini sudah memiliki sebuah ciri-ciri yang sama seperti yang diungkapkan Budi Harsono? Itu perlu kita analisis bersama, ya. Kemudian kita lihat lagi ini sini ada beberapa wilayah perencanaan, ya, di Koridor Ekonomi melalui program Master Plan Ekonomi, ya, Master Plan Ekonomi Indonesia pada
2011-2025. Di sini ada beberapa koridornya. Nah, kita lihat di sini ada koridor Sumatera, ya, dimulai dari Aceh sampai dengan ini Lampung, ya. Kita lihat ada berapa koridornya itu, dan koridor itu menjadi wilayah perencanaan sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Ini wilayah yang direncanakan untuk itu oleh pemerintah Indonesia melalui program MP3E, ya. Kemudian kita lihat di Pulau Jawa, misalnya di Pulau Jawa itu dari sini sampai dengan sini koridornya itulah pendorong industri dan jasa nasional. Nah, ini di Pulau Jawa. Kemudian di koridor Bali dan Nusa Tenggara, ya. Nah, itu sebagai pintu gerbang pariwisata nasional dan pendukung pangan nasional, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi misalnya di koridor Papua Maluku, ya. Dari sini misalnya dari sini, ya, sampai dengan Maluku, pengolahan sumber daya alam yang melimpah dan SDM yang sejahtera. Ini merupakan direncanakan seperti itu. Kemudian koridor Sulawesi dan Maluku Utara, ya. Kita lihat di sini ada koridornya itu dijadikan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, migas dan pertambangan nasional, ya. Nah, kemudian di sini koridor Kalimantan itu yaitu sebagai wilayah pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasionalnya bersama, ya, bersama dengan apa yang direncanakan atau wilayah Sumatera, ya. Nah, ini adalah titik koordinasi. Ini satu wilayah ini memiliki kesamaan, ya, meskipun secara kepulauan itu berbeda, namun dari segi wilayah perencanaan itu memiliki kesamaan, ya, memiliki kesamaan yaitu sama-sama sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lambung energi nasional. Baik teman-teman semua, sebagai materi perkuliahan hari ini, saya pikir cukup sampai di sini dulu sebagai pengantarnya. Untuk diskusi kita bisa langsung menanyakan di kolom komentar. Silakan teman-teman menanyakan, mendiskusikan apa yang ingin kita bahas terkait dengan konsep wilayah, baik itu secara definisi, baik itu secara klasifikasi, maupun secara contoh-contoh apa itu seperti apa pembagian wilayah, wilayah homogen, wilayah kemudian wilayah nodal, ya, wilayah administrasi dan wilayah perencanaan. Nah, kemudian nantinya tugas yang telah diberikan berdasarkan Google Classroom silakan dikerjakan sesuai dengan waktunya. Jadi demikian saja untuk perkuliahan hari ini. Lebih dan kurang saya maaf.